Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mirsa, kembali lagi di channel Ngoprek di Rumah YouTube. Kali ini saya mempresentasikan untuk HF Damilot RF Power Meter yang saya buat dari nyontek ya, nyontek dari projectnya Dwayne KV5QB. Kenapa tidak saya demokan ketika ini membuatnya dan lain-lain, toh hanya tinggal jumper dan jumper? Tidak seperti itu, karena yang namanya bug fixing itu akan membuat lama, sehingga kita ambil poin-poin yang pentingnya saja, kita hidupkan. Nah, untuk displaynya ini ada angka average, ada peak, dan ada power saat ini ya. Coba kalau kita inputnya ini kita sentuh-sentuh ya, maka akan ada kenaikan ya, terutama yang daerah sini ya. Nah, itu kan naik ya. Rupanya dari secara kode Dwayne ini sudah membuatnya sangat bagus. Tentunya dia sudah memikirkan tentang residual power terdisplay di sini agar seminim mungkin, sehingga tidak ada nilai kacau. Ini yang saya sangat suka ya dengan ini. Kemudian kalau misalkan kita dekatkan, ini ada HT ya, tidak bisa nyala karena kita perlu dikasih antena ya. Ini tidak ada frekuensi counternya, sehingga hanya power meter saja. Nah, kan dia bisa membaca ya, seperti itu. Dia membaca power liar ya. Ini kalau saya jauhkan, ini sejauh 20 cm, ini sejauh 10 cm, ini sedekat ini. Nah, cakep ya. Jadi angkanya itu bagus. Oke, kemudian kita akan coba untuk ininya, kita rakit dulu Damilotnya dan juga ke HT-nya. Ini tinggal disolder saja. Sependek mungkin. Ini ke ground dan yang putih ke innernya, sehingga didapat seperti ini hasilnya, Damilot. Kemudian dari sini, kemudian ini akan saya solderkan ke sini. Lebih baik dimatikan saja untuk powernya. Jadi ini karena tidak ada cara lain selain melangsungkan, maka saya langsungkan saja. Nempel dengan baik. Copot deh. Seperti ini. Jadi RF walaupun masuk ke sana itu sudah dibakar oleh Damilot. Kemudian akan kita baca seperti apa nih hasilnya ya. Untuk sumber dari author aslinya adalah dari Dwayne KV4QB, nah, KV4QB kalau bahasa Indonesianya, kv4qb.blogspot.com. Di sini ada bla bla blanya dan ini skemanya. Bagian ini adalah Damilot 50 ohm. Jadi harus ada Damilot 50 ohm. Kemudian masuk ke sini dikopling oleh sebuah kapasitor. Ini ada kapasitor kopling ya, jangan lupa. Tidak langsung, sebesar 1 nano 102. Kemudian masuk ke sini, ini masih ada dioda di sini berfungsi sebagai penyearah di sini 1N60. Kemudian masuk arusnya kecil, masih ditahan lagi oleh resistor 680 kilo dan digroundkan dengan resistor 68 kilo.
Ini adalah sebagai voltage divider untuk pembacaan ADC di analog 2. Ini bisa kita mainkan kalau misalkan kita ingin melakukan perubahan dari angka resistor ini, kemudian di software harus kita lakukan adjustment. Kemudian di analog 0 itu adalah sebagai input untuk tegangan baterai voltage. Di sini ada di sini baterai, tegangan baterai. Ini ada sebuah resistor divider juga yang dibentuk oleh dua buah resistor 4K7 dan 1 kilo ke ground, baru masuk ke A0. Tentunya kalau Anda ingin melakukan perubahan misalkan dibalik atau mempergunakan pinning yang lain, ini bisa dilakukan. Di sini bisa dipergunakan baik Arduino Uno, Arduino Nano ataupun Pro Mini, tetapi juga harus dilakukan sedikit perubahan yang diperlukan jika diperlukan di softwarenya. Sebagai layar digunakan adalah layar TFT display 128x128. Ini untuk translate agar Anda tidak pusing. Kalau saya pusing ini nyariin satu-satu ngurut kabelnya ini. Ini sudah saya urut, saya jelaskan di sini bahwa untuk pin RST menuju D5 dari Arduino CS layar, kemudian ke D4 Arduino, RS itu ke D6 Arduino, SDA ke D11 Arduino, SCL ke D13 Arduino. 3,3 volt bisa dikonek juga ke 5 volt langsung ya. Saya sudah coba dan kalau kebakar kan tentunya langsung ada reaksi, tetapi dari yang buat pun mensyaratkan pakai aja 5 volt, nggak masalah. Kemudian LED ini adalah untuk ngakur kontras, ini D9 ground ke ground. Nah, yang membingungkan di model display saya kan bukan yang ST7735. Yang punya saya harus memakai ILI 9163 atau berapa itu. Jadi ternyata ada pin yang membuat pusing di sini, yaitu ada tulisan RS. Loh, di sini udah ada RS set, kemudian di sini kenapa ada RS? Jadi ternyata pin RS ini adalah pin DC atau A0 pada display yang model yang lain. Nah, seperti ini displaynya ya. Harganya 72.500. Ini bisa dipakai. Ini langsung bisa dicolokkan ya. Ini yang pakai ST7735. Ya seperti ini pinningnya. Nah, kan beda kan ya. Ini LED, SCK, SDA, A0, reset, CS, ground, VCC. Waktu itu saya belinya udah dari awal-awalnya, saya cari lagi di seluruh Tokped juga nggak ada yang model hitam ini. Sekarang munculnya kebanyakan yang model merah seperti ini. Untuk library-nya bisa pakai dari Sumotoy TFT ILI 9163C, ini untuk yang saya punya. Yang tentunya tadi yang 7735 beda, tinggal dicari saja. Ini tinggal di-download kemudian diekstrak ke Arduino library. Dan ini buatan yang pembuatnya seperti ini, dibuatkan dalam kotakan kaleng permen seperti ini. Dan yang tak kalah penting ini, kalau ini diklik, klik kanan, kemudian Goto ini maka akan buka file tab baru, dan ini bisa diunduh ya. Ini kalau diunduh ini akan jadi satu zip. Open. Nah di dalam ini ada ini softwarenya, untuk sketchnya, untuk firmware-nya, dan ini untuk yang gambar-gambar tadi dan skematik yang ini, dan ini untuk BRD ini adalah untuk filenya Eagle ya, untuk membuat PCB-nya. Dan ini adalah pada sketchnya ya, ditulis bla bla blanya seperti ini. Download power meter for HF amateur band menggunakan Pro Mini dan TFT display. Jadi di sini menurut pembuatnya ini hanya valid pada HF band ya. Tetapi saya sudah coba ini dengan cara kita input HT 2 meter band dengan Baofeng, ternyata akurasinya juga tidak terlalu jauh dari RF power meter jarum yang saya punya. Tinggal pintar-pintarnya saja kita mengkalibrasinya. Di include ada SPI, ada fruit_GF
fx.h, kemudian juga tft_ili 9163c.h. Ini sangat penting ini untuk inisiasi dari displaynya ya. Bisa juga diporting dengan cara ini ke Adafruit underscore PCD 8544 ini adalah untuk Nokia 3310 atau 5110 LCD. Nanti akan saya coba kerja nggak kalau mau pakai display LCD Nokia. Define GS4 DC6 RST5 ini sangat penting untuk addressing secara physical hardware pinout dari layarnya ya. Ini penting untuk kita pahami kalau misalkan saya akan menginjek, memasukkan input frequency counter dengan library-nya frag count dari BGRC. Ini untuk angka 5 ini harus bebas dari segala bentuk inputan yang lain, sehingga hanya digunakan untuk frekuensi counter, seperti halnya pada aplikasi frekuensi counternya Plutoscope. Nah, kok dari power meter ke osiloskop kan nggak nyambung, bukan di situnya, tetapi dari penggunaannya ya semua mirip-mirip saja. Tinggal kita caplok sana, caplok sini, gabungkan sana sini, asal kita tahu alurnya secara garis besar, maka itu akan kita buat codingnya. Nanti akan saya coba inputkan ke sini ya. Kemudian backlight 9, nah ini untuk mengatur backlight-nya itu pin 9. Kemudian definisi warna, kemudian inisiasi layarnya kembali, kemudian yang lain-lain. Nah, di sini adalah integer, float. Ini ada penting sekali parameter-parameter untuk menentukan kondisi awal dari pengukuran. Kalau salah satu hilang, nanti akan error di programnya. Coba saja. Misalkan ini saya deactivate. Maka coba kita compile. Nah, jadi error kan kalau misalkan ada salah satu variabel yang saya sembunyikan. Kemudian saya kembalikan lagi. Kemudian saya compile lagi. Dan down compiling kan. Jadi demikian secara prinsip. Nah, untuk pining-pining baik analog 2, analog 0 ini bisa kita addressing sendiri dari sini. Ya, semua ini bisa diotak-atik. Makanya cara ngotak-atiknya adalah secara sederhananya seperti ini. Tapi bagi Anda yang ingin hanya mencoba saja, pastikan bahwa ini down compiling. Kalau nggak down compiling, nggak akan bisa dimunculkan di layarnya. Oke. Anda bisa download tadi ya, sudah jelas mengenai tempat downloadnya. Kita kembali lagi ke hardware. Coba pada 145 powernya apa ini? High kayaknya. Membaca 6,8 60,97 watt. Cobaan pada low. Low-nya malah terbaca wattnya besar pemirsa. Malah terbaca 7. Jadi low-nya kan harusnya nggak sampai segitu. Nah, low-nya saja terbaca segitu. Kemungkinan dia membaca ini ada banyak kapasitas, banyak RF liar ya. Jadi kan kondisinya breadboard seperti ini kan kita mancar di VHF. Dengan kondisi seperti ini ya, ini sangat banyak sekali akan timbul gangguan frekuensi liar, gangguan harmonik, RF bocor. Jadi ini harusnya kan terbaca 1 wattan. Dengan demikian saya perlu melakukan tuning dan juga ini harus difikkan, dimasukkan ke dalam box. Karena sesuai dengan desainnya, ini adalah didesain untuk HF, kemudian dipasang untuk VHF. Tentunya banyak hal yang harus dihitung dan dipertimbangkan.
Ya, terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Jangan lupa untuk selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video-video berikutnya.